ganti tim sus ya, ganti usus. Karena begini ya, kalau kita lihat masih kuat itu ya gerakannya, bahkan tragedi Kanjuruhan saja contohnya ya, ketika terjadi kita tahu kebetulan ini ya, Kapoldanya itu adalah Satgasus juga, mantan Kapoldanya yang ada di konsorsium 303 di grafiknya juga ya namanya. Dan ketika dinonaktifkan, diganti begitu ya, diganti dengan Teddy Minahasa, belum dilantik sudah ditangkap begitu ya. Ini seperti ada perang bintang. Saya sendiri sih tidak tahu ya kasusnya ya, apakah ini kan masih diproses ya. Apakah seperti apa duduk permasalahannya soal kasus Teddy Minahasa ini. Tapi yang jelas kita bisa lihat dong betapa kuatnya Satgasus ini. Ketika Verdi Sambo tersangkut kasus pembunuhan Brigadir J, begitu sulit bagi Kapolri untuk menetapkan sebagai tersangka atau menahannya ya, sampai sampai presiden minta 4 kali begitu ya. Sulit sekali, tarik menariknya sulit. Tapi giliran Teddy Minahasa gercep gitu kan. Sat-set langsung ditahan begitu ya. Ada apa ini begitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwa gerakan itu masih ada begitu ya. Kesatu. Apalagi soal tragedi Kanjuruhan ini kita kembali lagi kita lihat. Kan disoroti penyebabnya gas air mata. Tapi lihat, apakah itu diproses begitu soal gas air mata? Bahkan presidennya saja bilang gara-gara tangga gitu kan. Nah, ini menunjukkan betapa sebenarnya Satgasus itu nggak benar-benar bubar. Masih kuat ya. Sampai membuat orang memberi komentar-komentar konyol itu pasti kan ada tekanan dari yang kuat ini begitu kan ya. Dari situ kan orang bisa melihatnya. Nah, soal audit Satgasus sendiri ini kan juga aneh juga ini kasus pembunuhan Brigadir J Sambo yang patut dicurigai duitnya banyak begitu ya, karena semua diamplopin begitu ya. Nah, anehnya tidak ada barang bukti duit sama sekali begitu. Meskipun ada katanya ada di bunker berapa ratus triliun, ada apa, ini nggak ada, tidak ada uang sama sekali. Demikian juga Satgasus ini sendiri dibubarkan tok begitu ya. Masa sih Satgasus ini nggak ada duitnya? Percaya nggak Satgasus nggak punya duit begitu kan? Jadi nggak disebutkan ini berapa sih dananya, dana dari Satgasus ini, nggak ada transparansi sama sekali. Nah untuk itu ini langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Abdullah Hamahwa ya dari FKN Front Kedaulatan Negara. Silakan. Terima kasih Mbak Rahma. Yang pertama, Satgasus itu anggotanya 400-an dan semuanya polisi. Berarti ini bukan oknum polisi, tapi institusi polisi. Jadi berarti benar kata Pak Letjen Soeharto tadi, institusinya yang harus dibenahi. Yang kedua, kasus kepolisian Hong Kong untuk membenahinya, polisi itu ditangkap seluruhnya di Hong Kong. Ditangkap seluruhnya. Baru kemudian dipilih mana polisi yang masih baik untuk bisa dipergunakan atau dipekerjakan. Ya terserah mau bubarkan atau apa terserah. Tapi ini saya cerita tentang kepolisian di Hong Kong. Setelah dibubarkan polisi di Hong Kong, baru dibentuk lagi. Sekarang itu Hong Kong terkenal sebagai satu negara yang bersih dalam korupsi. Karena itulah tadi Pak Letjen Soeharto mengatakan, setelah 99 tahun, masa kontraknya Hong Kong selesai, mereka tidak mau kembali bergabung dengan induknya Cina. Berarti persoalan serius adalah bahwa tidak hanya kita mengamandemen undang-undang kepolisian seperti disebutkan oleh Letjen Soeharto, tapi harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini sumbernya. Jadi kalau kita memperbaiki air kotor di hilir, di tengah, dan itu tidak akan bersih. Kalau hulunya itu tidak kita bersihkan. Dan hulu persoalan kita itu ada Undang-Undang Dasar 45 asli yang dirampok pada tahun 2002 dari 1999 sampai 2002. Yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 2002. Kemudian Satgasus itu tadi dibentuk
kata Pak Marwan, itu bulan Maret 2019 oleh Jenderal Tito, waktu itu sebagai Kapolri. Sebulan kemudian Pilpres. Jadi kita lihat runtutannya itu. Sehingga demikian maka benar apa yang disebutkan oleh Pak Marwan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa terlepas. Harus bertanggung jawab. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, mengaudit. Audit itu apa? Audit itu adalah meminta pertanggungjawaban administrasi maupun substansi. BPKP itu melakukan audit terhadap kementerian, pemerintah, lembaga negara, tapi dia lakukan pas audit, post audit. Kalau post audit artinya sudah selesai, sudah terjadi kecelakaan, sudah terjadi korupsi, baru BPKP melakukan audit. Karena itu ketika di KPK saya menyarankan BPKP dibubarkan, digabung dengan BPK. Karena BPK itu melakukan setelah peristiwa post audit. Sehingga dengan begitu maka dengan demikian BPKP harus bergabung saja dengan BPK. Keempat, kalau audit dari BPK atau BPKP WTP wajar tanpa pengecualian, tidak berarti bahwa di situ tidak ada korupsi, tidak. Karena audit BPK dan BPKP audit administrasi. Ada dokumen-dokumen, pembuktian, selesai. Karena itu banyak gubernur, bupati, wali kota yang WTP ditangkap KPK. Karena bisa disuap. Saya beri contoh. ASN kalau terbang itu harus pakai pesawat Garuda. Kemudian nginap di hotel berdasarkan jabatannya. Bintang 3, bintang 4, atau bintang 5, bergantung apa jabatannya. Tapi ketika pejabat ini, ASN ini datang bertugas, dia tidak nginap di hotel bintang 5 atau bintang 4 sesuai dengan SPJ-nya. Bahkan mungkin dia nginap di rumah keluarganya atau di penginapan biasa dan pakai pesawat yang bukan Garuda. Ketika membuat laporan bertanggung jawab kepada instansi maupun kepada Irjen maupun ke BPKP, seharusnya tiket Garuda. Tapi dia naik pesawat bukan Garuda. Maka di Jakarta dia datang ke travel bureau, dia beli tiket bodong 75.000. Dan dia lampirkan itu tiket Garuda. Selesai. Karena itu kenapa KPK dalam mengaudit pelaksanaan tugas pegawai pejabat tidak memeriksa tiket, tapi memeriksa boarding pass. Kalau boarding pass berarti sudah naik pesawat. Tapi orang bandara beritahu sama saya, Pak Abdullah, boarding pass juga bisa dipalsukan. Sehingga akhirnya saya berpikir, oh iya, ini Indonesia, bukan Eropa. Sehingga iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia. Karena iblis kalah sama orang Indonesia. Nah jadi, begitu audit harus dilakukan, tidak hanya administrasi, tapi audit investigatif. Audit investigatif adalah bagaimana menelusuri bergeraknya itu uang. Maka disitulah kenapa perlu ada PPATK. PPATK bisa kemudian melaporkan kepada instansi terkait atau satgas terkait atau pansus terkait tentang pergerakan uang itu. Lain halnya kalau misalnya ketua PPATK juga sudah diatur oleh Istana dan Senayan, itu lain cerita. Tapi kalau PPATK menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang-undangnya, maka dia akan lihat di mana uang itu bergerak. Sehingga berarti perlu melibatkan PPATK ketika kita bentuk pansus. Siapa yang harus membentuk pansus? Karena sistem perundang-undangan kita itu DPR dengan Presiden yang membentuk undang-undang, maka kemudian DPR mempunyai 3 kewenangan.
Pertama legislasi, kedua budgeting, ketiga controlling. Sehingga DPR punya kewenangan untuk bentuk pansus. Problemnya adalah kalau misalnya orang DPR itu juga sudah dibayar. Hasil survei KPK 2019 menemukan bahwa 51% anggota DPR yang sekarang dari 575 itu adalah pebisnis. Saya ulangi, 51% dari anggota DPR yang sekarang itu adalah pebisnis. Karena itu maka seluruh anggota Komisi 3 DPR memilih aklamasi, termasuk Partai Islam, Firly sebagai ketua KPK. Padahal Firly orang yang bermasalah di KPK. Agar supaya sesuai dengan rule of the game, bahwa DPR yang membentuk pansus, tapi anggota pansusnya itu bukan dari pemerintah. Anggota pansus harus dari civil society, dari SM, dari perguruan tinggi, akademisi, orang-orang yang berintegritas dan profesional. Kalau tuh untuk merepresentasikan pemerintah, ya mungkin 1-2 orang lah dari pemerintah yang dipilih masih ada sisa-sisa integritasnya untuk duduk dalam pansus. Tapi mayoritas harus masyarakat. Yang kelima, KPK tidak boleh tinggal diam. Karena ini menyangkut persoalan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Apa yang dijelaskan oleh Pak Marwan tadi itu dalam Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang nomor 20 2001 itu pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan jika terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang atau koperasi, jatuh hukuman bla 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 bla. Dan pembentukan Satgasus itu melanggar undang-undang. Berarti pasal 2 ayat 1 sudah terpenuhi unsur. Kemudian merugikan keuangan negara? Iya. Merugikan keuangan negara karena menggunakan APBN. Maka sudah memenuhi unsur, KPK harus bertindak. Kemudian pasal 3. Pasal 3 mengatakan bahwa barang siapa yang menyalahgunakan jabatan wewenang yang mendatangkan kerugian keuangan negara dijatuhi hukum bla 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 bla. Berarti Sambo yang menyalahgunakan jabatan wewenangnya untuk kemudian mengeksekusi 6 orang pengawal HRS di kilometer 50 dan yang lain-lain itu harus dikenakan pidana korupsi. Nah, sehingga dengan begitu maka KPK kita harus himbau. Kalau misalnya Firly tahun 2024 habis selesai masa jabatannya dan sebentar lagi akan pensiun, saya menyarankan kepada saudara Firly, gunakanlah sisa waktu yang ada untuk menebus dosa-dosa Anda dengan cara kemudian melakukan penyelidikan terhadap Satgasus Merah Putih yang menghabiskan uang puluhan triliunan seperti itu. Tidak ada suara? Oke. Yang terakhir, kalau sudah ada pansus yang dibentuk oleh DPR, kemudian mayoritas anggota pansus itu dari masyarakat sipil, akademisi, LSM dan seterusnya, maka yang pertama mereka lakukan adalah harus mendatangi Kapolri untuk membuka semua apa yang terjadi di Polri. Karena saya dengan penghormatan kepada Kompolnas dan Komisi Kejaksaan, seumur hidup saya belum pernah saya menemukan Kompolnas memeriksa Kapolri. Dan Komisi Kejaksaan belum pernah periksa Jaksa Agung. Saya 8 tahun penasihat KPK 3 kali memeriksa pimpinan KPK yang melanggar kode etik. Bahwa sekarang KPK sudah jadi milik Jokowi, itu lain cerita. Tapi dulu waktu KPK belum dimiliki oleh pemerintah, maka itu yang kita bisa lakukan. Sehingga demikian, maka ketika Kapolri mau menebus dosanya karena membiarkan
Satgasus itu merajalela, maka dibuka semua program-program kegiatan-kegiatan di Polri bagi Pansus, sehingga kemudian bisa menemukan benang merah dan fakta-fakta yang faktual untuk menyelesaikan persoalan. Pertama, seperti yang disebutkan oleh Letjen Jenderal Suharto tadi, mengubah undang-undang kepolisian, dan yang seperti saya katakan tadi, kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian berarti Pansus harus punya keberanian untuk meminta Kapolri memberhentikan sementara semua Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia. Harus seperti lakukan oleh Hongkong. Kalau Hongkong, semua polisi diberhentikan. Tapi ini saya cuma sarankan Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia itu dinonaktifkan. Sehingga dengan begitu maka Pansus ini mempunyai kebebasan untuk datang ke daerah-daerah dengan persetujuan dari Kapolri untuk melakukan. Kalau itu sudah lakukan, maka kemudian Pansus itu betul-betul menemukan hal yang faktual. Jangan sampai terulang kasus di Malang. Apa itu di Malang itu? Penjurungan. Hasilnya disampaikan. Itu aneh bin ajaib. Ya tadi Mbak Rahma mengatakan tangga. Jelas sekali SOP FIFA tidak boleh membawa air mata, gas, air mata. Tidak boleh membawa. Bukan tidak boleh menggunakan, tidak boleh membawa ke dalam tempat tertutup. Ini dibawa, otomatis digunakan. Seperti itu. Jadi ini mirip dengan kilometer 50 dengan Durian 3. Jadi kilometer 50 hancurkan, kemudian di Malang kata Presiden FIFA akan dibongkar untuk dibangun persis. Jadi dalam hal ini maka Presiden juga melanggar KUHAP, dan untuk itu sebagai penutup saya minta DPR memanggil Presiden untuk memintai pertanggungjawaban baik terhadap membenarkan adanya Satgasus, membenarkan kilometer 50, dan membenarkan proses kanjuruhan. Harus dimintai bertanggung jawab oleh DPR. Kalau itu, maka saya akan angkat topi kepada DPR. Kalau tidak, ya sama saja dengan yang lain-lain. Sebagai itu catatan saya, Mbak Rahma, untuk persoalan Kasatgas dan Satgasus Merah Putih hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ini Pak